Di sini ada contoh soal lain ya mengenai operasi hitung bilangan bulat, yaitu operasi campuran. Yang pertama, yang 1A, negatif 48 dikurangi negatif 40 ditambah 5 ditambah negatif 7 dikali 16, berapa hasilnya ya. Di sini kita lihat yang soal nomor A ini tidak memuat tanda kurung ya, tanda kurung yang memisahkan operasi tersebut. Jadi maka soal yang A ini, yang mana dulu yang kita kerjakan itu adalah yang sebelah kiri dulu, tetapi yang mana operasi kita pilih dulu operasi yang paling tinggi derajatnya. Jadi misalkan di sini yang pertama itu kan operasi pengurangan ya. Setelah operasi pengurangan ada operasi pembagian, lalu penjumlahan dan perkalian ya. Dari yang paling kiri dan operasi yang paling tinggi derajatnya itu adalah operasi pembagian ya, pembagian. Kenapa kita tidak lakukan dulu operasi pengurangan dulu di sini ya? Kenapa kita tidak lakukan operasi pengurangan dulu terlebih dahulu? Karena operasi pengurangan dan operasi pembagian di sini dia lebih tinggi ya, operasi pembagiannya ya. Ya. Maka terlebih dahulu kita kerjakan dulu ya. Kita kerjakan dulu negatif 40 dibagi 5 ya, negatif 40 dibagi 5. Lalu setelah itu baru kita kerjakan yang perkaliannya. Tidak kita kerjakan dulu penjumlahan atau pengurangannya, tetapi kita kerjakan perkalian ya. Jadi kita terlebih dahulu kerjakan pembagian dan perkalian ya. Jadi setelah operasi pembagian ini kita selesaikan, maka kita kerjakan yang perkaliannya ya. Maka hasilnya adalah ini ya, kita kerjakan pembagian, maka negatif 40 dibagi 5. Negatif 40 dibagi 5. Lalu kita kerjakan setelah itu adalah perkalian. Negatif 7 dikali 6, 16 ya. Negatif 40 dibagi 5 itu hasilnya negatif 8. Maka kita simpan di sini. Negatif 48-nya belum kita operasikan. Lalu ditambah hasil dari negatif 7 dikali 16. Negatif 7 dikali 16 itu hasilnya negatif 112 ya. Lalu kita simpan di sini, maka didapatkan negatif 48 dikurangi negatif 8 ditambah negatif 112 ya. Jadi yang ini negatif bertemu dengan negatif jadi satu operasi, tandanya jadi menjadi positif ya. Jadi yang ini positif dengan negatif. Positif dengan negatif itu tandanya menjadi negatif ya. Jadi negatif 48 ditambah 8 ya dikurangi 112 ya. Ini operasinya adalah operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Maka kita kerjakan yang paling kiri dulu ya, yang paling kiri dulu. Lalu kita kerjakan, maka kita kerjakan negatif 48 ditambah 48 ya. Negatif 48 ditambah 8 itu hasilnya negatif 40. Negatif 40 dikurangi dengan 112, hasilnya adalah negatif 152 ya. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 152. Lalu yang soal yang kedua atau soal yang B, negatif 28 ditambah 52 dalam kurung ya. Jadi ini dalam kurung, berarti ini yang kurung dulu kita kerjakan ya. Dibagi negatif 6 dikurangi negatif 5 dikali negatif 4 ditambah 26 ya. Maka karena di sini dia memuat tanda kurung ya, walaupun dia operasinya penjumlahan ya, maka kita kerjakan terlebih dahulu ya di dalam kurung ya. Walaupun operasi penjumlahan dan pembagian lebih tinggi pembagian, tetapi karena dia berada di dalam kurung ya, maka kita kerjakan dulu yang berada di dalam kurung walaupun operasinya penjumlahan ya. Maka hasilnya adalah hasil dari negatif 28 ditambah 52 ya, itu sama saja dengan 52 dikurangi 28 ya. Hasilnya adalah 24. Lalu setelah itu adalah kita bagi dengan negatif 6 ya. 24 dibagi negatif 6 dikurangi negatif 15 dikali negatif 4 ditambah 26 ya. Di sini tidak ada yang memuat tanda kurung ya. Di sini ada operasi pembagian, pengurangan, perkalian dan penjumlahan ya. Di antara operasi pembagian, pengurangan, perkalian dan penjumlahan ya, yang paling tinggi derajatnya itu adalah pembagian dan perkalian ya.
Dan yang posisi paling kiri itu adalah pembagian, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang pembagiannya. Jadi kita kerjakan yang kita terlebih dahulu kerjakan adalah 24 dibagi negatif 6. Ya, 24 dibagi negatif 6. Lalu setelah itu adalah perkalian ya, ada operasi perkalian. Maka kita kerjakan dulu perkaliannya, negatif 15 dikali negatif 4. Kita kerjakan dulu ini, lalu baru kita jumlahkan dengan 26 ya. Maka hasilnya adalah kita kerjakan yang dalam kurung dulu karena dia operasi pembagian ya. 24 dibagi negatif 6 itu hasilnya negatif 4 ya. Kurangi hasil dari perkalian negatif 15 dikali negatif 4 itu adalah positif 60. Positif 60 kita simpan di sini. Ini kurangi 60 ditambah 26 ya. Maka hasilnya adalah kita kerjakan dulu yang posisinya paling kiri ya. Negatif 4 negatif kurangi 60 hasilnya negatif 64 ditambah 26 hasilnya negatif 38. Jadi hasilnya negatif 38 ya. Ini ada contoh soal nomor 2 ya. Ini soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat ya, khususnya operasi campuran. Sini ada soal suatu kawasan daerah dingin pada pukul 16 suhu udaranya mencapai 2 derajat Celcius ya. Suhu berangsur-angsur turun secara konstan hingga pada pukul 24 atau pukul 12 malam ya. Suhu udaranya mencapai negatif 10 derajat Celcius. Lalu penurunan suhu ini setiap 2 jam selalu sama ya. Yang ditanyakan yang pertama itu berapa derajat Celcius penurunan suhu udara setiap 2 jam. Lalu yang kedua pertanyaannya adalah berapa derajat Celcius suhu udara pada pukul 20 atau pukul 8 malam ya. Jadi untuk lebih jelasnya, untuk menjawab soal cerita nomor 2 ini bisa kita menggunakan bagan ini ya. Jadi di soal dikatakan ya kawasan daerah dingin pada pukul 16 ya, pada pukul 16 atau pukul 6 sore ya, udaranya itu mencapai 2 derajat Celcius. Mencapai 2 derajat Celcius. Jadi ini pada pukul 16 ya, suhu udaranya itu adalah 2 derajat Celcius ya kan. Lalu suhu tersebut katanya berangsur-angsur turun hingga konstan. Jadi penurunan suhu tersebut tetap ya. Jadi penurunan suhu tersebut konstan atau tetap hingga pada pukul 24 ya, sampai pukul 24. Jadi artinya setiap 2 jam sekali ya, mulai dari pukul 16 ya, setiap 2 jam sekali itu suhunya turun. Jadi kita tambahkan saja ya, 16 2 jam berikutnya itu pukul 18 ya. 18 itu 2 jam berikutnya pukul 20 itu 2 jam berikutnya pukul 22, lalu 2 jam berikutnya itu adalah sampai pada pukul 24 ya. Jadi di sini terjadi sebanyak 4 kali perubahan ya. 4 kali perubahan dari mulai pukul 16 sampai pukul 24 itu terjadi 4 kali perubahan suhu ya, karena perubahan suhunya terjadi setiap 2 jam sekali kan, 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam. Jadi terjadi 4 kali perubahan suhu. Lalu pada pukul 24 ya, atau perubahan terakhir itu suhunya mencapai 10 derajat Celcius kan, 10 derajat Celcius. Jadi artinya pada pukul 16 ya, pada pukul 16 sampai pada pukul 24 itu terjadi perubahan dari 2 derajat sampai negatif 10. Berapa perubahannya? Dari 2 ke negatif 10 itu kita kurangi kan. Delta T atau perubahan suhu itu 2 dikurangi negatif 10 ya. Jadi kalau pengurangan suhu berapa perubahan suhu, kita kurangi suhu yang tertinggi dikurangi suhu yang terendah. Jadi 2 dikurangi negatif 10. 2 derajat dikurangi 10 derajat Celcius. Jadi hasilnya 2 ditambah 10 itu hasilnya 12 derajat ya. Jadi 12 derajat Celcius perubahan suhu dari pukul 16 sampai pukul 24 ya. Lalu yang ditanyakan di soal itu adalah berapa derajat Celcius penurunan suhu udara setiap 2 jam sekali ya, setiap 2 jam sekali ya. Jadi setiap 2 jam sekali tadi sudah kita hitung. Jadi setiap 2 jam sekali dari mulai pukul 16 sampai pukul 24 itu terjadi sebanyak 4 kali perubahan ya, 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam ya kan, terjadi 4 kali perubahan.
Jadi artinya kita membagi dengan 4 kali kan, membagi dengan 4 kali karena terjadi 4 kali perubahan kan. Dari 16 ke 18 itu 2 jam, 18 ke 20 itu 2 jam, 2 jam dan 2 jam. Jadi terjadi 4 kali perubahan. Makanya perubahan dari 2 derajat ke negatif 10 derajat itu adalah sebanyak 12 derajat Celcius. Kita bagi dengan 4. Kenapa kita bagi dengan 4? Karena terjadi 4 kali perubahan ya, selama 2 jam sekali. Maka hasilnya adalah 12 derajat Celcius dibagi 4 itu hasilnya 3 derajat Celcius ya. Jadi artinya setiap 2 jam sekali itu ya, setiap 2 jam sekali itu penurunan suhunya sebanyak 3 derajat Celcius ya. Jadi dari mulai pukul 16 sampai 18 dia turun 3 derajat. Dari 18 ke 20 turun 3 derajat. Dari 20 ke 22 turun 3 derajat. Dari 22 ke 24 turun derajat hingga suhunya itu mencapai negatif 10 derajat Celcius. Ya, jadi jawabannya adalah perubahan suhunya setiap 2 jam sekali itu adalah 3 derajat Celcius ya. Lalu soal yang B, berapa derajat Celcius suhu udara pada pukul 20 atau pukul 8 ya. Jadi tadi sudah kita ketahui ya. Jadi perubahan setiap suhunya setiap 2 jam sekali kan, setiap 2 jam perubahannya konstan. Tadi kita sudah menemukan ya, perubahannya itu setiap 2 jam itu adalah dikurangi 3 derajat ya. Jadi dari 16 ke 18 kurangi 3 derajat, dari 18 ke 20 kurangi 3 derajat. Yang ditanyakan di soal yang kedua ini atau soal yang B itu adalah suhu udara pada pukul 8 ya. Jadi suhu udara pada pukul 8 atau pukul 20 malam. Pada pukul 8 malam atau pukul 20 ya. Nah, jadi artinya suhu di pukul 16 itu tadi 2 derajat ya, 2 derajat ya. Lalu dari 16 ke pukul 20 itu terjadi 2 kali perubahan ya, 2 kali perubahan. Dari 16 ke 18 turun 3 derajat, dari 18 ke 20 itu turun 3 derajat ya. 3 derajatnya sebanyak 2 kali ya kan? 3 derajatnya sebanyak 2 kali ya, karena terjadi 2 kali perubahan setiap 2 jam. Maka 2 derajat ya, 2 derajat Celcius itu dikurangi karena terjadi penurunan suhu ya, makanya kita kurangi kan. Jadi 2 derajat Celcius itu suhu awalnya 2 derajat dikurangi 2 kali. Ini kenapa 2 kali? Karena terjadi 2 kali perubahan. Dari pukul 16 sampai pukul 20 itu terjadi 2 kali perubahan setiap 2 jam sekali ya. Hanya kita kalikan 2 dikali 3 derajat Celcius. Kita kalikan 3 derajat Celcius karena setiap perubahannya itu penurunannya sebanyak 3 derajat Celcius. Maka kita kurangi 2 derajat Celcius dikurangi 6 derajat Celcius ya. Maka hasilnya negatif 4 derajat Celcius ya. Jadi pada pukul 20 atau pukul 8 malam itu suhunya dia mencapai negatif 4 derajat Celcius. Lalu yang contoh soal berikutnya, ini soal berikutnya itu contoh soal nomor 3 ya. Ini merupakan soal cerita juga ya, merupakan soal cerita penerapan dari bilangan bulat. Suatu turnamen futsal diikuti oleh 18 tim. Salah satunya adalah tim Samba. Dari 17 pertandingan yang dimainkan, tim Samba memperoleh 9 kemenangan, 3 seri, dan lainnya mengalami kekalahan. Turnamen tersebut menggunakan aturan sebagai berikut. Jadi tim yang menang itu memperoleh nilai 3, seri itu mendapatkan nilai 1, dan kalah nilainya dikurangi dengan 2. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai yang diperoleh oleh tim Samba. Ya. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita lihat ini ya. Jadi tim Samba dikatakan di soal dari 17 kali pertandingan ya. Jadi tim Samba dia pertandingannya sebanyak 17 pertandingan yang dilakukan oleh tim Samba ya. Dari 17 pertandingan tersebut dikatakan bahwa 9 kali dia memperoleh kemenangan. Makanya kita tuliskan di sini N ya. Di sini N itu artinya nilai total yang diperoleh tim Samba ya. Jadi dikatakan 9 kali kemenangan, berarti kita kalikan dengan 9. Jadi 9M itu artinya 9 kali kemenangan ya. 9M itu artinya 9 kali kemenangan. Lalu ditambah dengan 3 kali seri ya, 3 kali seri.
ditambah dengan 3S. 3S itu artinya 3 kali seri ya, ditambah dengan sisanya ya. Jadi dari 17 kali pertandingan ya, dari 17 kali pertandingan 9-nya menang, 3-nya seri. Berarti sisanya berapa? Sisanya itu adalah kalah kan? Berarti 17 itu total pertandingannya dikurangi 9 dikurangi 3 itu adalah jumlah kalahnya kan? Jumlah kalahnya. Ya, jadi 17 kurangi 9 kurangi 3 itu adalah 5. Jadi tim Samba mengalami 5 kali kekalahan. Ya, jadi 9 kali menang, 3 kali seri dan 5 kali kalah ya. Lalu aturannya itu adalah aturan yang diberikan jika timnya itu menang, nilainya adalah 3. Nilainya 3. Maka kita kalikan 3. Ya, menang itu nilainya 3, maka 9 kali 3. 9-nya menangnya itu sebanyak 9. Poin yang diberikan setiap menang itu 3 poin, maka 9 dikali 3 ya. Terus seri, jika timnya seri maka mendapat nilai 1 ya. Tim Samba serinya sebanyak 3 kali ya. Tim Samba serinya sebanyak 3 kali dan setiap seri itu diberikan nilai 1, makanya kita kalikan 3 kali 1 ya. Lalu setiap kalah nilainya itu adalah dikurangi 2. Jadi setiap kalah nilainya minus 2. Makanya kita kalikan 5 kali, kalahnya sebanyak 5 kali ya, maka setiap kalahnya kita kalikan negatif 2, maka 5 dikali negatif 2 ya. Jadi kita tinggal menghitung ini ya. 9 kali 3 27, 3 kali 1 3 dan ditambah dengan 5 dikali negatif 2 itu negatif 10 ya. Jadi kita tinggal cari hasil ini. 27 ditambah 3 itu 30 ya. 30 dikurangi 10 itu hasilnya 20. Jadi poin yang didapatkan tim Samba itu sebanyak 20 poin ya. Setelah kalian mendengarkan penjelasan yang saya berikan tadi terkait dengan operasi hitung bilangan bulat ya, yaitu operasi campuran, maka di sini ada latihan soal ya berupa uji kompetensi 4 ya. Di sini ada yang pertama itu bagian pertama itu adalah pilihan ganda ya. Di sini ada soal pilihan ganda sebanyak 10 soal ya. Di sini bisa kalian lihat, ini soal pertama. Coba kalian kerjakan dan pilih jawaban yang benar atau pilih jawaban yang paling tepat. Nah, soal nomor 1, nomor 2. Ini nomor 2 ya. Nomor 3. Ini nomor 4, nomor 5, 7, 8, 9 dan ini soal nomor 10 ya. Jadi ini bagian pertama, bagian A pilihan ganda. Coba kalian kerjakan dengan menggunakan cara, coba kalian kerjakan dengan kalian cantumkan caranya seperti apa ya. Lalu ini bagian yang keduanya itu bagian isian ya. Bagian isian ini ada sebanyak 5 soal. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu ya, kerjakan terlebih dahulu. Ini ada soalnya. Lalu ini bagian C-nya ya, bagian esai. Nah itu ya. Jadi itulah soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Mungkin nanti di lain kesempatan saya akan membahas jawaban dari soal-soal tersebut ya. Insya Allah ini di lain kesempatan. Mungkin pada pembahasan kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.